Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillahu wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Tapi ayyuhal ikhwatul kiram, kita masuk ke adab yang baru di sini, adab sehari dan semalam. Kita masuk adabul mizah, adab ketika kita bercanda. Adab ketika bercanda. Kenapa? Karena banyak sekali orang kapan bercanda itu nggak lagi memperhatikan adab dan bahkan sampai menyalahi dan menyelisih syariat Islam. Dan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan bahas satu persatu di sini poinnya. Pertama, yang perlu kita ketahui sebelum kita bahas adab-adabnya, canda itu hukumnya boleh atau tak boleh? Boleh, nggak ada masalah sama sekali. Dan bahkan Nabi kita Muhammad SAW ada candanya beliau, naam ada candanya. Tapi candanya Nabi kita Muhammad SAW itu pada tempatnya. Dan dia itu canda Nabi kita Muhammad SAW berfaedah dan tidak ada dalamnya kelalaian. Itu canda Nabi kita Muhammad SAW. Dan bahkan masya Allah faedahnya besar seperti itu. Ana sampaikan semisal ketika itu ada salah seorang wanita yang sudah tua datang ke Nabi kita Muhammad SAW dan beliau dan wanita tua ini mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha li an yudkhilani al-jannah. Ya Rasulullah, doakan saya agar saya masuk ke dalam apa? Surga. Maka apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Innal jannah la yadkhuluha ajuz. Sesungguhnya surga itu tidak akan bisa dimasukkan oleh wanita yang sudah tua. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada faedahnya Pak, masya Allah. Wanita ini sedih dan hendak meninggalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dipanggil lagi oleh Nabi kita sallam. Faqala, maka Nabi mengatakan, "Na'am. Wanita itu atau lelaki yang masuk dalam surga itu umurnya tidak bakal tua." Betul hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada faedahnya Pak, menunjukkan bahwasanya yang namanya penduduk surga tidaklah menua. Tidak apa? Tua. Nah, ini Pak, faedah seperti ini penting seperti itu. Jadi canda itu boleh, tapi kalau fakta, kalau benar. Nah, ini sekarang banyak sekali canda-canda yang masya Allah tabarakar rahman, udahlah ada penghinaan agama. Kemudian yang kedua candanya dusta, itu banyak sekali dan itu dipertontonkan, baik itu dalam istilahnya lawaan dan sebagainya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Taib. Jadi intinya bercanda boleh tidak? Boleh, tapi harus ada tempatnya. Taib. Yang pertama di sini adab yang pertama kata para ulama, alla yatadammanal mizahu dzikrallahi wala ayatihi wala sunnata rasulih wala sya'airal islam. Candaan itu tidak boleh tentang mengingat Allah. Zikir dijadikan sebagai candaan, itu tidak boleh. Yang kedua, tidak berkaitan tentang ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Banyak ayat-ayat Al-Quran Al-Karim dijadikan sebagai candaan. Wallahi banyak. Apalagi sampai kedustaan. Ana ambil contoh, ada salah seorang tokoh. Tokoh ini tokoh besar. Bahkan disebutkan sebagai ulamanya seperti itu. Mungkin canda dan sebagainya, dia ngomong nggak apa-apa hukum merokok halal kata dia. Dan bahkan perintah Allah untuk merokok. Apa dalil di Al-Qur'an Al-Karim berfirman, Allah berfirman, warka'u ma'ar raki'in. Dan merokoklah kalian bersama orang-orang apa? Merokok. Kan ini kan candaan ya, Allahu Akbar. Warka'u maksudnya apa? Dan rukuklah kalian bersama orang yang ruku. Maksudnya apa? Salat jamaah, usahakan kita ini berjamaah. Sujud bersama orang yang sujud, ruku bersama orang ruku. Anda nggak tahu apakah dia ini canda ataukah dia sebagainya. Tapi ini canda, Anda yakin canda. Cuman candanya sudah
kelewatan. Warka'u ma'ar raki'in, kata dia, dan rukuklah bersama orang rukuk. Dia katakan dan merokoklah bersama orang yang merokok. Nas'alullah salamatal afiyah. Jadi sesuatu hal yang seperti itu ini harus dijauhin. Harus apa? Dijauhkan. Terus wala sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh berkaitan tentang sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu sudah menjadi bagian ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan sebagai bahan candaan. Baik tubuh Nabi, kebiasaan Nabi sehari-hari, tampilan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini enggak boleh dijadikan sebagai candaan. Walaupun niat kita kan cuma canda, enggak ada maksud dan sebagainya. Wala sya'airal Islam, dan enggak boleh tentang syiar Islam. Pak, jangankan syiar Islam, syiar agama lain enggak boleh dijadikan candaan, dosa hukumnya. Ada kan kasus dulu, zaman dulu sebagai candaan, itu anak terdengar Pak, ketika zaman-zaman dulu ada patung Yesus itu Pak, diejek kan, kenapa nggak pakai baju, kan AC kedinginan. Ada nggak dulu candaan itu dulu? Ada itu Pak. Itu hukumnya haram. Walaupun bukan Allah yang dijadikan candaan, tapi Tuhan orang Nasrani, tetap tidak boleh loh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah." Jangan cela orang-orang yang menyembah selain Allah. Cela Tuhan mereka, jangan dicela. Kenapa? Apa dampaknya? Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Mereka akan lebih dahsyat mencela Allah dan tanpa ada ilmu. Kita mencela Tuhan mereka, Pak, sebaliknya mereka akan mencela Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak boleh jadi bahan candaan. Syiar mereka enggak boleh jadi bahan candaan, enggak boleh. Peribadatan mereka enggak boleh jadi bahan candaan kita. Apalagi orang muslim jadikan syariat Islam sebagai apa? Candaan. Syiar Islam sebagai candaan, dan ini nasallallahu salamatul afiyah, terlalu berlebihan. Dan itu sekarang dipertontonkan, dan bahkan program-program itu dilariskan. Gimana kondisinya agama ini sebagai bahan konten bagi mereka, dan laku gitu loh. Agama mau agama Nasrani, mau agama Islam, agama Hindunya atau Budanya, itu jadikan sebagai bahan candaan bagi mereka. Nasallallahu salamatul afiyah. Kenapa? Karena ada orang yang bercanda di zaman Nabi kita Muhammad SAW, dan candaannya cuman fisik para sahabat saja. Cuman fisik apa? Para sahabat. Langsung Allah cap sebagai orang munafik. Ketika itu disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya ada beberapa orang dari kalangan munafik. Pemimpinnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul bersama sahib-sahibnya, kawan-kawannya. Canda. Mereka ngomong, "Ma ra'aina mithla haula." Aku enggak pernah melihat seperti mereka-mereka ini. Arghab butunan wala akdzabu alsunan wala ajban indal liqa. Yang mana mereka ini perutnya buncit, fisik. Perutnya buncit dan banyak membual, dan juga paling pengecut ketika berjihad. Siapa mereka? Dijawab sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Muhammad wa ashabuhu. Siapa? Nabi kita Muhammad dan kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya. Jadi bahan candaan. Perut Nabi jadi bahan candaan. Kondisi Nabi bersama kawan-kawan, karena Nabi sering berdakwah, sering menyampaikan lalui lisan dan sebagainya, dibilang membual, itu jadi bahan candaan. Maka apa Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Karim? Akhirnya turun ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Wahai Muhammad, kalau engkau bertanya kepada mereka, kenapa mereka berbuat seperti itu? Mereka akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuman canda saja. Kami enggak beneran ngajak Nabi SAW. Kami enggak beneran untuk mencela para sahabat. Kami cuman canda. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul abillah. Katakan wahai Muhammad, apakah dengan Allah, wa ayati, dengan ayat-ayatnya, wa rasuli, dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian buat candaan dan hinaan? La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf, kata Allah. La ta'tadiru, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah kalian beriman. Masya Allah. Canda agama dikatakan oleh Allah SWT perbuatan kufur.
Makanya hati-hati ketika kita mau bercanda. Lihat apa bahan candaan tersebut. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dan antum kalau mau sekarang Pak, antum hampir perhatikan sekarang orang tuh kalau udah canda itu ndak lihat momen lagi, asal cuap keluarlah, dan bahkan senang sekali agama untuk dijadikan sebagai candaan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Terus yang kedua, ketika bercanda, an yakunal mizahu sidqan la kadhiba fi. Yang namanya bercanda boleh kalau seandainya yang disampaikan jujur, yang disampaikan benar, tidak ada kedustaan, tidak buat-buat ceritanya, tidak apa? Buat-buat. Dan masya Allah tabarakallah rahman, orang yang berdusta, buat-buat cerita agar orang tertawa, dia bercanda agar orang tertawa, tapi pakai cerita dusta. Ancamannya adalah wail, kebinasaan. Wail kata para ulama, wadin fi jahannam, lembah yang ada dalam neraka jahannam. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wailul lilladzi yuhadditsun nas. Celakalah, kebinasaanlah atau neraka wail bagi orang-orang yang dia itu berbicara kepada manusia. Fayakdzib, dan dia berdusta ketika nyampaikan pesan tadi, liyudhika bihil qaum, agar mereka tertawa. Dia dusta agar apa? Tertawa. Orang tuh senang kalau sudah cerita dusta, yang penting ketawa saja, ya, untuk ngundang galak tawa. Apa kata Nabi kita sallam? Wailul lahu, wailul lahu. Wail bagi dia, wail bagi dia. Jadi Nabi ucapkan wail pertama kali, yang kedua dan yang ketiga. 3 kali Nabi ulangi. Berarti orang yang suka berdusta, tujuannya memang untuk canda dan membuat orang tertawa, ancamannya neraka apa? Wail, atau kebinasaan, atau wad fi jahannam, lembah yang ada dalam surga. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi kalau mau canda ya jujur-jujur saja. Dan itu tidak ada masalah sama sekali. Na'am, wallahu alam bisawab. Kemudian yang ketiga, alla yatadamman al-mizahu adan bi ahadin minan nas. Kalau mau canda jangan sampai zalimin orang, satu pun orang nggak boleh. Syufa, nanti anak ambil kisah fakta ini, masya Allah. Jangan sampai kita bercanda dengan menyakiti orang lain, itu nggak boleh. Hadisnya masya Allah, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, la ya'khudanna ahadukum mata'a sahibihi. Janganlah salah seorang kalian mengambil barang milik orang lain, la'iba, dalam kondisi canda, wala jadda, atau dalam kondisi serius. Wa in akhadha 'asa sahibihi falyaruddaha alaih. Dia kalau ngambil tongkat kawannya, balikkan langsung. Mau canda atau mau serius, balikkan. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diambil Pak, pura-pura hilang. Kata Nabi kita wasallam, zalim falyaruddaha alaih, balikkan. Anak punya kawan Pak, masya Allah, dulu di Imam Bukhari Solo. Ada kawan anak dulu satu kelas, namanya sekarang udah ngajar di Bukhari, Ustaz Didi Suprapto, satu kelas dulu. Beliau ini minus matanya, minus 10 di zaman anak masih SMA dulu, sanawi, minus 10 matanya. Jadi kacamata tuh Pak tebelnya masya Allah. Jadi bingkai frame ini saking tebelnya apa lensanya itu memang tebel nian. Jadi pernah kondisinya waktu itu lagi istirahat. Ya beliau ini jarang jajan, beliau jarang ke kantin, jadi memang di kelas. Jadi ketika istirahat, beliau mungkin agak lagi capek, beliau istirahat. Beliau buka kacamatanya, diletakkan di samping, tidur. Pas datang Ustadz Faiz ini mudir, Ustadz Ahmad Faiz, mudir ngajar akidah, masuk, pas bangun, hilang kacamatanya. Nyari dia, kasihan ya masya Allah. Kawan yang nyembunyiin ketawa aja dia. Pas anak tahu, anak ambil kacamata yang dibalikkan. Itu ndak boleh itu. Sampai dia rasa-rasa mau nangis. Kenapa? Nggak nampak, buku ini nggak nampak. Ketinggalan pelajaran ustadznya, ya sudah habis. Dia harus mencatat ketinggalan ustadznya, nggak tahu lagi. Karena nggak nampak sama sekali. Udah panik ya masya Allah. Akhirnya walaupun kawannya yang nyembunyiin itu ketawa habis majelis, habis pelajaran ketika itu,
Tapi dia nggak suka candaan seperti itu. Siapa yang suka digituin? Makanya Nabi kita SAW mengatakan falyaruddaha alaih, balikkan langsung, jangan dibiasakan canda seperti itu. Nah ini biasanya kalau di luar sana itu kondisi ketika sholat Jumat, hilang apa? Sendal. Hilang apa? Sendal. Mau canda, mau serius, balikkan. Bukan punya kita, balikkan. Kami dulu Masya Allah Pak, ketika mondok nyantri dulu, sendal kami hilang. Dan kami yakin itu bukan sendal kami, kayaknya ketukar, kami nggak mau ngambil. Mending nyeker. Kita jaga dulu, nggak kami ambil. Kayaknya ketukar. Mending diambil, nggak dipakai dulu. Kenapa? Karena takutnya itu milik orang lain. Kami yakin ketukar, tapi bisa jadi memang sendal kita hilang, nggak ketukar sama yang itu. Yang bahayanya kita zonnya terketukar, padahal kita ngambil punya orang lain, itu dia zalim. Makanya nasallallahu alaihi afiyah, jangan dibiasakan ini kayak ketukar, ambil. Nggak boleh. Pena juga sama. Pena ini zaman dulu berharga. Walaupun cuma sebentar, kita harus izin dulu pinjemnya. Kalau nggak bahaya. Zaman dulu pena ini berharga. Kapan hilang penanya nggak bisa nyatet pelajaran. Lah buktinya guru Imam Bukhari kan Masya Allah saking cerdas ya. Beliau juga punya guru cerdas, namanya Muhammad ibn Salam. Muhammad ibn Salam zaman dahulu, beliau belum menjadi muhaddits, belum menjadi ahli hadis, beliau masih belajar. Ketika di zamannya Muhammad ibn Salam, beliau sedang ada majlisul imla. Majelis imla ini syekh menyampaikan hadis, haddatsana fulan, qala akhbarana fulan, sampai qala Rasul SAW. Seterusnya sampai akhir matan hadis. Patahlah penanya Muhammad bin Salam, patah. Pas patah nggak bisa nulis Muhammad ibn Salam. Akhirnya Muhammad ibn Salam saking berharganya pena, Muhammad bin Salam ini takut ketinggalan hadisnya syekh tadi. Kapan udah ketinggalan? Apa kata Muhammad ibn Salam? Qalamun bidinar. Siapa yang mau ngasih aku satu pena, aku bayar dengan 1 dinar. 1 dinar ini 4 gram emas. Zaman kita sekarang 1 gram berapa juta? 1 juta. Sekarang antum ceklah harga emas antam itu 1 gram berapa juta? 1 juta lebih sedikit aja. Kalau saatnya 1 dinar 4 gram berarti berapa? 4 juta. 1 pena dibayar 4 juta. Apa kata Muhammad ibn Salam? Qalamun bidinar. Siapa yang mau ngasih aku pena, aku kasih 1 dinar. Fatatayarat ilaihil aqlam. Pena itu langsung berterbangan satu majelis. Langsung apa? Kecampak untuk ngasih apa? Pena kepada Muhammad bin Salam agar dapat 1 dinar. Akhirnya Muhammad ibn Salam ngambil pena 1 pena, beliau lanjut nulis. Yang lainnya berkecarian pena. Akhirnya mereka nggak dapat hadisnya syekh, yang cuma dapat hadisnya syekh siapa? Muhammad bin Salam. Masya Allah. Tapi tetap dikasih 1 dinar. Apa yang dapat kita ambil faedah? Pena itu mahal. Tiba-tiba kita ngambil pena orang tanpa izin. Nyari dia, lu mana pena saya? Lah ini kan karena beberapa kali di santri zaman dulu itu kayaknya gampang kali ngambil pena orang. Dan bahkan kita ini ada kadang-kadang pena kesayangan. Kapan nggak pakai pena itu nggak nyaman nulisnya. Itu ada kebiasaan kami. Ana senangnya pena yang ukuran sekian. Kan ada ketebalan, itu kan ada kan tipis tebal pena itu ada. Nah kita tuh suka pena yang agak tebal sedikit, ya tergantung orang masing-masing lah. Nah tiba-tiba diambil, rasanya aduh, mau nulis tuh malas, nak beli lagi gitu loh. Nah di sini kata para ulama, jangan sampai kita membiasakan diri kita untuk ngambil punya orang lain tanpa ada hak di situ. Walaupun cuma canda, walaupun cuma apa? Canda. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam bissawab. Taib, kemudian yang keempat kata para ulama, Allah yakunal mizahu ma'aman huwa akbar minka. Jangan sampai engkau mencandai orang lebih tua. Ini jangan. Lihat orang canda-canda, ya minimal seumuran, kalau bisa sama orang yang lebih di bawah. Jangan sesekali candain orang yang di atas kita secara umur. Nggak sopan. Masa orang tua dijadikan sebagai apa? Bahan candaan? Tidak boleh. Kalau santri aib itu. Kita nggak bisa canda sama orang
ikhwah yang lebih tua itu aib, nggak boleh. Mereka nggak bakal berani canda. Dan bahkan kalau ada yang mencandai orang udah tua, anak paling marah di situ. Alhamdulillah santri kita memang dijaga seperti itu. Jadi ala kulal di sini canda sama orang lebih tua itu harus lihat kondisi, tidak bisa. Ustaz gimana kalau memang beliau suka canda? Ya kalau beliau suka canda sama kita ya nggak ada masalah. Tapi kalau kita mencandain beliau ini jangan. Kenapa? Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana. Bukan bagian dari umat Islam yang tidak sopan dan tidak menghormati orang lebih tua dibandingkan kalian. Kita nih Pak, kalau nggak menghormati orang lebih tua daripada kita candain terus dia. Ini laisa minna kata Nabi, bukan bagian dari umat Islam. Maksudnya sifatnya bukan sifat umat Islam. Tidak boleh itu kita biasakan. Au ma'aman la yahtamilul mizah. Atau jangan canda dengan orang yang nggak bisa dicandai. Pak, dulu kami di pondok dulu itu dari Aceh sampai Papua ada semua. Dulu kami di Solo, di Bukhari dulu, dari Aceh sampai Papua ada semua, sampai Sorongnya. Dan bahkan Malaysia ada, Singapura ada, dan bahkan dari Amerika pun ada datang. Dulu kami faham orang Jawa nggak bisa dicandain. Orang Sumatera ya sukanya ya itu kelakar. Kapan ini ya sikit-sikit canda, sikit-sikit apa? Canda ya wong kita. Tapi kalau seandainya orang Jawa gampang tersinggung, nggak boleh. Mereka nggak biasa seperti itu. Jangan dicandai. Kita harus lihat momen orangnya siapa di depan kita. Ini syariat Islam. Nabi SAW bermuamalah dengan Arab Badui. Beliau sesuaikan dengan Arab Badui. Beliau nggak akan berbuat sebagaimana orang-orang yang tinggal di Mekah. Ketika Nabi SAW berhadapan dengan orang-orang di Mekah, beliau akan tempatkan mereka seperti itu. Jadi kita lihat siapa orang yang kita candai. Jangan asal-asalan, jangan sembarangan. Makanya Anda ambil contoh, Masya Allah tabarakallah. Contoh nih ya, Nabi kita Muhammad SAW ketika Anas bercerita, Ja'a Arabiyun fabala fi ta'ifatil masjid. Ada salah seorang Arab Badui masuk ke dalam apa? Masjid. Dan dia kencing di pojokan masjid. Arab Badui. Fazajarahun nas. Langsung para sahabat teriak memarahi ini orang. Sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Pak, Mekah zaman dahulu itu kampung. Makanya Mekah disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim Ummul Qura. Qura ini kampung perkampungan. Induk kampung. Madinah kota. Badui itu pelosoknya kampung lagi. Jadi ketika Nabi SAW tinggal di Madinah, secara kultur nggak ada ceritanya orang kota kencing di masjid. Di sini di Pengabuan nih pelosok bukan nih? Pelosok lah anggap naam sahih. Pelosoknya kita ada nggak tiba-tiba orang kencing di masjid ini? Nggak ada. Tapi saking Masya Allah jahilnya orang, maksudnya jahil ini saking tidak ada ilmunya orang Arab Badui ketika itu kencing di masjid. Semua sahabat pada marah. Tapi Nabi tahu siapa Arab Badui ini. Nabi letakkan sikap kepada siapa beliau bermuamalah. Nabi SAW pernah tinggal di Arab Badui dulu ya, tahu kondisi mereka ketika disusui oleh Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ini Masya Allah itu kabilah pelosok Bani Sa'ad, makanya namanya Halimah As-Sa'diyah. Jadi Nabi SAW pernah jumpa dengan Arab Badui, tinggal lama bersama mereka. Nabi pernah tinggal di perkampungan, tinggal di Mekah lama juga. Dan Nabi SAW pernah tinggal di Madinah juga lama. Makanya Nabi SAW adalah manusia, satu-satunya manusia yang paling bijak untuk muamalah dengan manusia, untuk bergaul dengan manusia. Itu Nabi SAW paling bijak SAW. Nah tiba-tiba datang orang Badui, teriak semua Masya Allah. Nabi SAW mengatakan la tazramu, jangan diteriakin, biarkan dia kencing dulu, nanti kita siram pakai air. Betul, bijaknya Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa dibiarkan Nabi untuk kencing dahulu? Karena kalau dilarang lagi kencing banyak madarat. Di antaranya madaratnya adalah kita kencing tiba-tiba ditahan, sakit enggak? Sakit. Terus yang kedua, zaman dulu pakai jubah,
atau pakai izar sarung, nggak ada dalamannya lagi. Kapan pakai sarung, kapan pakai jubah, nggak ada lagi dalamannya. Kapan lagi kencing, tiba-tiba langsung diburu sama orang, apa nggak diangkat auratnya? Nampaklah. Maka apa? Dilarang. Nampak ada aurat, kencingnya tertahan, sakit, madarat. Kemudian yang ketiga, lagi kencing tiba-tiba diburu kayak gitu, kencingnya kemana-mana, ya cecer kemana-mana. Makanya Nabi SAW biarkan, nanti kita bersihkan. Betul Pak, saking bijaknya Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Arab Badui tadi? Ngangkat tangan dia mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, cukup rahmati saya dan Muhammad saja, dan jangan rahmati satupun orang selain kami berdua. Saking dia kesannya sama para sahabat, dia nggak tahu apa-apa digituin. Ini nggak boleh. Makanya kita lihat siapa orang yang kita ajak dialog ini. Sama canda, kita lihat siapa yang orang kita ajak canda. Kalau dia mudah tersinggung, jangan dicandai, stop. Jangan sikit-sikit kelakar. Maunya apa, canda aja, canda. Kita harus lihat siapa dia kayak gitu. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam bisawab. Itu kata para ulama. Kenapa? Karena kita itu haram untuk menzalimi orang dengan lisan. Canda ini kan pakai lisan, cuman haram dijadikan candaan. Ya kalau kita orang Sumatera ya biasa saja, kulturnya memang seperti itu. Tapi kalau apalagi orang Jawa, Jogja, Jawa halus gitu ya, Solo apalagi, nggak bisa kita ini. Ya anak 10 tahun di sana, ya kita harus lihat juga. Anak 6 tahun di Solo, anak paham kondisi orang-orang kultur di sana. Mereka tuh lembut-lembut. Bahkan premannya di sana pun lembutnya nggak ketulungan. Preman, kalau kita, masya Allah, jangankan premannya, orang biasanya saja, perempuannya sadis-sadis kadang-kadang. Ngomong itu di pasar ngangkat suara biasa aja. Mereka, jadi Pak Ana pernah naik Colt, zaman dulu Colt namanya, Colt, Mitsubishi Colt itu. Kalau kami angkot itu namanya Colt, dari pondok ke pasar Legi waktu itu. Naik Colt. Jadi Pak, di depan apa ini, pintu Colt itu bertato preman anak pang. Kami masuk pakai peci, pakai jubah. Monggo Mas. Preman itu. Monggo kata dia. Masya Allah Pak. Ya orang kayak gitu kita mau candai, beda kulturnya, nggak bisa. Makanya nasallallahu alaihi wasallam, perlu kita fahami bahwasanya ketika kita bercanda itu lihat siapa yang kita ajak canda. Itu perlu kita ketahui. Wallahu alam bisawab. Poin berikutnya kata para ulama adab canda adalah alla tukthira minal mizahi bihaitsu yaglib alik. Jangan terlalu banyak canda sehingga candaan itu nguasain engkau, akhirnya dapat gelar pelawak. Itu jangan punya cita-cita untuk jadi apa, pelawak. Cita-citanya apa? Pelawak. Ya gimana? Cita-cita nggak boleh jadi pelawak, jangan. Dan bahkan jangan dijadikan profesi. Ini kata semua para ulama Islam. Kenapa? Karena aslinya memang kita itu diperintahkan untuk tidak banyak tertawa. Kalau kita jadi pelawak ya banyak ketawa lah. Boleh sesekali boleh, tapi kalau sampai keseringan bahkan dikenal, oh ini ustadznya lucu nih, ustadz pelawak, jangan. Kalau sesekali nggak ada masalah. Orang kapan udah ngantuk-ngantuk kayak gini, harus ada obatnya sedikit mungkin kan. Dia memang menyampaikan suatu hal yang jujur, tidak ada masalah sama sekali, tidak melanggar syariat Islam. Ya dia cerita, akhirnya orang tertawa, itu boleh-boleh, nggak ada masalah. Anda punya ustadz, beliau dari Gresik, Ustadz Agus namanya, Ustadz Agus Santoso, ngajar nahu. Tahulah nahu ini kan jelimet, masya Allah. Belajar mubtada, khabar, kalau itu masih awal oke lah, enak. Nanti marfu, mansub, majrur, majzum dipelajari semuanya, apa statusnya, i'rabnya dan sebagainya, kita harus tahu semuanya. Dulu santri kapan udah masuk nahu, kapan udah jelimet, udah bawaannya apa, pengen tidur. Tapi masya Allah, anak pelajaran beliau nahu nggak pernah tidur kami. Kenapa? Lucu beliau ini. Kapan masuk kelasnya kami udah apa? Ya senang dengan pembawaan beliau. Itu kalau seandainya canda sesekali nggak ada masalah.
Tapi kalau sudah keseringan sampai dibilang pelawak dan sebagainya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena memang syariat Islam itu diperintahkan banyak nangis, sedikit apa? Tertawa. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, "Lau alimtum ma a'lam." Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui dari azab kubur, azab akhirat, azab api neraka, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Niscaya kalian akan sedikit tertawa, banyak menangis. Jangan dibalik menangis tak bisa. Lagi sholat imamnya nangis. Kenapa pula ini imamnya nangis? Malah nanya. Loh, para ulama zaman dahulu, Umar bin Khattab dapatin Nabi SAW sama Abu Bakar sedang menangis. Abu Bakar sama Nabi SAW sedang apa? Menangis. Umar lewat. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ma yubkikuma?" Apa yang membuat kalian berdua menangis? Kenapa? Apa sebabnya? "Illam ajid bukaan tabakaitu li bukaikuma." Kalau seandainya aku nggak mendapati sebab kenapa kalian berdua nangis, aku akan tetap menangis sebagaimana kalian berdua menangis. Walaupun nggak tahu sebabnya, antum jadi imam, antum kita jadi makmum, Allahu Akbar. Imamnya baca Al-Quran, masya Allah. Beliau merenungi dan bahkan tahu artinya, faham apa yang dibacakan dan sebagainya, nangis. Pak, tanpa tahu kita apa artinya, dengan beliau menangis, harusnya kita bisa apa? Menangis. Cuman kenapa kita nggak bisa? Karena suka canda sih, bawaannya melawak terus atau nonton lawakan terus. Akhirnya imam nangis pun nggak kebawa suasana, nggak kebawa suasana, dan itu penyakit namanya. Dan yang menimpa umat Islam kebanyakan saat ini, sulit menangis. Kapan tertawa? Gampang. Dipancing sedikit pun gampang ketawa. Sholat nggak bisa nangis, tapi kalau ketika sholat ada yang lucu, gampang ketawa. Ada saja manusia kayak gitu, lewat ada yang lucu nggak sengaja, langsung gampang ketawa. Berarti ini ada suatu penyakit dalam iman. Mungkin karena sering-sering ketawa, makanya itu nggak boleh. Apalagi apa kata beliau sini, wa yusbihu sifatan mumayyizatan lak. Apalagi bahkan lawakan-lawakan itu menjadi sifat yang khas untuk engkau. Jadi orang udah tahu, pelawak ini orang nih. Itu jangan. Kata beliau, fataskutu haibatuka wa yatatawal alaikal hazilun. Akhirnya orang-orang itu tidak menganggap ada wibawa pada diri kita. Makanya udah sampaikan juga di sini. Suami istri kalau mau bercanda, lihat momen, lihat keadaan. Kalau enggak, haibahnya nanti wibawa bakal jatuh. Contohnya canda yang sering dan bahkan dianggap biasa, padahal itu menjatuhkan wibawa suami. Saling balas kentut. Anda udah bahas di sini Pak waktu itu, dan Anda sampaikan juga tentang masalah dalilnya. Mereka ini yatadaratun, kata para sahabat, saling apakan? Kentut. Lagi makan, depan ada istri ngeluarin angin, biasa aja. Masya Allah. Yang lebih parah Pak, anak kan ada yang bantuin bawa mobil ya, kalau lagi kajian. Biasa ada beliau sama santri, kami lagi kajian di sebuah tempat. Ada salah satu jamaah mau kentut, tapi Pak bukannya pergi dia izin ke kamar mandi. Di majelis itu Pak, dia masjid, dia angkat pantatnya, tut kata dia. Ini baru kejadian bulan terakhir, pekan keempat. Ustaz, cobalah Ustaz, ada jamaah itu ya Allah, sama rumah Allah nggak ada adabnya. Anak di belakang dia, dia angkat pantatnya, tut kata dia. Mungkin kayak udah keseringan, nggak dianggap tabu lagi. Itu kan tabu, antum kentut depan istri, lu gimana? Ya kan udah biasa. Sesuatu hal mungkar jangan dianggap biasa. Mungkar ya mungkar. Itu disebutkan loh dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat Bani Israel. Dalam hadis loh ya, sifat Bani Israel, kanu yatadaratun. Mereka suka saling balas kentut. Masa kita ngikutin Bani Israel? Badan sifatnya Bani Israel ini Allah jadikan mereka al-qiradata wal khanazir, sebagai kera dan
babi. Masa kita mau ikuti sifat mereka seperti itu? Ini kata para ulama. Jadi canda-candalah, cuman jangan sampai kelewat apa? Batas. Nah, wallahu alam bisawab. Dan pun ketika canda, ketika tertawa, hebatnya Nabi kita Muhammad SAW, dan ini memang sulit masih sama ana. Beliau itu kapan ketawa tidak keluar suara. Beliau cuma tersenyum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhaku illa wa huwa mutabassim. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tertawa kecuali beliau hanya tersenyum saja. Sampai yang paling lucu bagi Nabi kita Muhammad SAW disebutkan dalam hadis hatta badat anyabuhu, sampai gigi taring Nabi itu apa? Terlihat. Cuman gini aja. Kasusnya apa? Jadi Nabi itu udah geli sekali, udah lucu sekali bagi Nabi SAW. Kasus apa? Ketika itu ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW, dia datang. Nabi lagi bermajlis. Dia datang, tiba-tiba dia mengatakan, ya Rasulullah, halaktu. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku sudah hancur, kata dia. Nabi kaget. Nabi lagi kajian, tiba-tiba dia datang, dia mengatakan, ya Rasulullah, halaktu. Aku hancur, aku binasa. Nabi kaget. Nabi tanya, wa ma ahlakakum? Apa yang membuat engkau hancur? Kenapa engkau bisa sampai seperti ini? Apa? Dia mengatakan, ya Rasulullah, waqa'tu ala imraati wa ana sha'im fi Ramadan. Aku ini ketika bulan Ramadan berhubungan badan dengan istri. Sedangkan orang berhubungan badan dengan istri itu harus puasa berapa lama? Syahraini mutatabi'ain. 2 bulan berturut-turut. Udah Pak, dia pikir kafarat aja susah bagi dia. Nggak bisa. Maka Nabi SAW bersabda kepada dia, apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan secara berturut-turut? Apa kata dia? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, la, aku nggak bakal bisa. Kenapa? Bulan Ramadan 1 bulan aja kebobolan, apalagi mau 2 bulan. 1 bulan Ramadan aja kebobolan, masih berhubungan badan, apalagi 2 bulan. Makanya memang dianjurkan nikah itu bulan Syawal. Untuk ya kalau pengantin baru, santri nggak pernah kenal sama wanita, nggak pernah tahu wanita, tiba-tiba nikah bulan Ramadan. Nah, udah iktikaf dari awal Ramadan, iktikaf di masjid, mau jumpa sama istrinya pun takut, kecuali malam hari baru balik ke rumah. Ngeri sedap lah, masya Allah. Nah, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku nggak bisa. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau mampu nggak ngasih makan orang miskin? Apa kata dia? Ya Rasulullah, fa wallahi ma baina labataiha ahlu baitin afqar min ahli baiti ya Rasulullah. Wahai Rasul sallallahu, tidaklah dari timur Madinah sampai barat Madinah ahlu baitin, ada satu rumah tangga yang lebih miskin dibandingkan rumah tangga saya. Aku paling miskin. Aku mau ngasih makan orang lah, aku yang paling miskin. Nabi cuma apa? Tertawa. Fatabassama Rasulullah hatta badat anyabuhu. Nabi SAW tersenyum sampai apa? Gigi taringnya terlihat. Itu yang udah paling lucu bagi Nabi kita Muhammad SAW. Tapi beliau itu cuma apa? Tersenyum. Masya Allah tabarakallah rahman. Dan itu akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Jadi canda boleh, pun kalau ada yang lucu jangan sampai tertawa terbahak-bahak. Nah, apalagi disebutkan oleh para ulama, tertawa terbahak-bahak itu seperti keledai. Dan keledai ini kata Allah SWT dalam Al-Quran Al-Karim, wa inna ankaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling jelek suara apa? Keledai. Antum kalau nggak percaya Pak, malam-malam antum putarlah, buka YouTube, tulis suara keledai, bisa nggak antum tidur? Nggak bakal bisa. Kenapa? Saking jeleknya suara apa? Keledai. Wa inna ankaral aswati la sautul hamir, kata Allah SWT. Dan orang terbawa seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Insyaallah subhanahu wa taala kita akan lanjutkan sedikit nanti ba'dal Isya jam 8 kita selesai insyaallah. Nah, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Bentar lagi nih Pak, 10 menit lagi. Jawab aja ya. Nah, fadhil, kalau pertanyaan silahkan Pak. Nah, nanti lewat antuk kita kan. Nah, fadhil Pak. Taib, itu bukan sifat, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan memang betul-betul Bani Israel jadi kera dan babi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir." Allah jadikan Bani Israel itu sebagai kera dan babi, berubah beneran, bentuknya itu berubah. Nah, cuman kasusnya kita tidak boleh menyatakan bahwasanya Yahudi itu keturunan kera dan babi, itu tidak boleh. Kenapa kita bilang nggak boleh? Karena orang Bani Israel yang Allah jadikan kera dan babi itu nggak punya keturunan sama sekali. Mereka tidak punya apa? Keturunan. Jadi keturunannya udah habis ketika Allah sudah jadikan mereka babi dan kera. Kenapa kok bisa? Karena memang tipikal mereka itu rusak, bawaannya itu rusak, persis sebagai monyet, persis sebagai apa? Babi. Dan banyak kejadian Pak, Masya Allah. Orang-orang di sana, luar sana, itu banyak sifatnya seperti khinzir, babi, nggak ada cemburunya. Itu banyak. Akhirnya Allah jadikan sebagai babi beneran. Contohnya bahkan dari mereka banyak yang nggak cemburu kapan istrinya diganggu. Itu banyak. Karena kebanyakan makan apa? Babi. Itu sebabnya. Itu ngaruh, Masya Allah. Akhirnya orang-orang di luar sana nggak ada cemburu-cemburu sama sekali. Istri dipakai, pakailah. Itu bahkan nasallallahu alaihi wasallam kejadian. Ibunya mau diganggu dan sebagainya. Fadhal. Ya silakan. Dan itu sifat babi yang ada pada mereka. Kera, bebal. Naam sahih. Dan akhirnya dari sifat yang mereka miliki Allah jadikan seperti itu. Nah, umat Islam juga hati-hati. Seperti Allah SWT berfirman, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, la yantahiyanna aqwamun hadisnya itu ana lupa dalam kasus sholat, apa ngangkat pandangan atau mendahului imam, ana lupa antara dua itu. Apa kata Nabi SAW? Au la yaja'alallahu suratahu surata himar, atau Allah akan jadikan bentuk rupanya seperti rupa apa? Keledai. Dan kata para ulama, itu keledai bisa keledai hakiki, dan Allah SWT sangat mampu untuk membuat itu. Ataupun kalau seandainya bukan rupanya rupa keledai, sifatnya seperti sifat apa? Keledai. Makanya kita harus hati-hati untuk mendahului imam, itu harus apa? Hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Jadi apakah Allah Bani Israel itu Allah jadikan sifatnya saja seperti babi atau kera? Tidak, bukan cuma sifat, tapi apa? Bentuk dan rupa. Tapi kita nggak boleh ngomong sekarang nih orang-orang yang ada Yahudi sekarang yang menguasai Palestina, menjajah Palestina, kita nggak boleh mengatakan bahwasanya mereka keturunan kera dan babi. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena keturunan mereka sudah habis. Wallahu a'lam. Fadhil, yang lain silahkan. Kalau nggak ada makan kita nih. Sebentar lagi dihidangkan. Fadhil Pak. Tentang? Makmum mendahului salam imam berarti. Naam. Apakah dia masih? Naam, taib. Jawabannya masih berjamaah. Jadi kalau kapan imam salam ke kanan, jangan sampai kita apa? Langsung duluan salam. Tidak boleh. Kenapa? Karena salam yang kedua masih dalam kategori sifat solat. Itu yang perlu kita ketahui.
Pertama yang perlu kita pahami adalah bahwasanya seseorang itu tidak boleh mendahului imam walaupun dalam urusan sunnah. Kan kalau ada yang mengatakan kan hukumnya sunnah salam ke kiri, betul hukumnya sunnah, tapi tetap nggak boleh didahulukan. Ana ambil contoh, semisal imam baca Al-Fatihah. Apa hukum baca Al-Fatihah ketika sholat? Wajib, karena dia termasuk rukun sholat. Orang yang nggak membaca rukun sholat, nggak membaca Al-Fatihah sebagai rukun sholat, maka nggak sah. Taib, bacaan surat pendek setelah Al-Fatihah apa hukumnya? Sunnah. Pertanyaannya sekarang, boleh nggak seseorang langsung ruku dengan mengatakan itu kan hukumnya apa? Sunnah. Maka jawabannya apa? Nggak boleh. Apa dalilnya? Nabi SAW bersabda, wa idza raka'a farka'u. Jangan dahului imam ruku. Kalau imam sudah ruku baru kalian apa? Ruku. Alasannya nggak bisa dikatakan lah itu kan bacaan setelah Al-Fatihah kan hukumnya sunnah. Tetap nggak boleh. Kecuali imamnya salamnya cuma satu kali, ya sudah nggak ada masalah. Karena salam kedua hukumnya apa? Sunnah. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi tetap walaupun hukumnya sunnah, makmum nggak boleh mendahului imam. Tapi yang perlu kita ketahui yang kedua yang perlu kita pahami adalah seandainya imam salam assalamualaikum warahmatullah, pas mau assalamualaikum yang ke kiri, tiba-tiba makmum kentut, sah nggak? Sah atau tidak? Sah. Kenapa? Karena yang kedua cuman sunnah. Tapi tetap walaupun itu sunnah nggak boleh dahului. Nah itu dia. Jadi karena walaupun hukumnya sunnah, tapi dia masih dalam kategori tata cara sholat atau sifat sholat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah alam besok jadi seperti itu Pak. Nah, fadl yang lain silahkan. Nah, fadl Pak. Nah. Sudah langsung ke atas. Nah, taib. Harusnya seperti itu. Jadi kapan imam salam assalamualaikum warahmatullah, walaupun itu hukumnya sunnah yang ke kiri, jangan langsung berdiri. Kenapa? Nabi kita Muhammad SAW bersabda, wala tansarifu qabla insirafil imam. Janganlah kalian itu bergerak sebelum imam selesai salam. Gak boleh Pak. Makanya kadang-kadang ada orang juga imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, belum imam balik udah keluar dia. Itu jangan juga. Hadisnya wala tansarifu qabla insirafil imam. Jangan selesaikan sholat kalian lepas dari jamaah sholat sampai imam betul-betul apa selesai salam. Itu hadisnya. Jadi yang istilahnya yang sempurna tata cara sholat Nabi kita SAW adalah ketika seseorang itu masbuk, dia dapati imam selesai salam, itu pastikan imam sudah salam yang kedua, baru bangkit. Nah, itu seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Walaupun hukumnya sunnah, ingat nggak boleh mendahului imam walaupun kondisi ketika itu sedang sunnah, gerakan sholat yang sunnah. Nah, wallahu alam bisawab. Fadhil yang lain silahkan. Nah, fadhil kalau masih ragu. Naam. Gimana? Nggak boleh. Fala tasbiqu. Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liutamma bihi. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Fala tasbiquhu, maka jangan dahulu imam. Itu intinya. Hadisnya itu. Kalau dibatal, dia bukan termasuk pembatal, tapi dia itu mengurangi apa? Pahala salat. Karena sebuah pengingkaran, sebuah kemungkaran yang harus diingkari seperti itu. Jadi mendahului imam itu kata para ulama kayak macam gini Pak. Orang imam ruku Allahu Akbar, dia sama kata imam Allahu Akbar, itu nggak boleh kata Nabi kita Muhammad. Tapi apakah itu pembatal wudhu? Maka jawabannya pembatal salat, maka jawabannya tidak. Jadi seperti itu. Saya Allah alam bisawab. Imam menjadikan imam untuk diikuti, maka jangan sampai kita menyelisih imam. Nah, wallahu alam. Fadl yang lain silahkan. Nah, fadl.
Nah, nah, itu nggak boleh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda tentang dhira loh ya. Dhira ini tangan sampai ke sini itu dhira namanya. Itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan fala taftarisu iftirasal kalab. Janganlah kalian itu sampai gini Pak, paham ya? Dhira itu jangan sampai seperti ini, seperti anjing, enggak boleh. Jadi harus gimana? Diangkat. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ketika sujud, beliau tuh ngangkat tangannya, dan bahkan ngangkat tangannya itu dibuka kalau sholat sendirian. Tapi kalau sholat jamaah jangan pula diginiin, orang nggak bisa. Cuman diangkat Nabi kita SAW sempurna seperti ini. Sampai apa kata para sahabat Nabi kita Muhammad SAW? Hatta nara bayadha ibtaihi, sampai kami melihat kondisi ketiak Nabi itu putihnya, masya Allah. Ketiak Nabi itu sampai putih. Kenapa? Karena pakaian Nabi kita Muhammad SAW itu thawbun kitri. Pakaian kitri ini kata para ulama, antum tahu ya, pakaian yang lengan pendek yang lebar. Tahu kan jubah yang tangan pendek yang lebar? Nah, itu pakaian Nabi kita Muhammad SAW. Kitri, thawbun kitri. Jadi Nabi sujud itu seperti ini. Apa kata para sahabat? Hatta nara bayadha ibtaihi, sampai kami lihat putih ketiak Nabi SAW itu putih, masya Allah. Berarti Pak, kalau putih ada nggak bulu ketiak Nabi? Nggak ada katik. Makanya jangan dibiasakan untuk ketiak itu apa? Ada bulunya, ya dicukurlah. Nabi SAW setiap hari Jumat beliau cabut itu setiap hari Jumat. Nah, jadi ala kulli sunnah Nabi kita Muhammad SAW sujud ini nggak boleh, terlarang. Ini nggak boleh. Iftirasal kalab ini nggak boleh. Ini seperti ini, dan yang sunnah adalah diangkat sampai dilebarkan. Tapi kalau berjamaah jangan. Kenapa? Ganggu orang sebelah. Jadi cukup secukupnya. Nah, Allah alam bisa jadi seperti itu. Fadal Pak. Nah, fadal. Nah. Iya. Nah. Lebih keras. Nah. Taib, adabnya kata Nabi kita Muhammad SAW, bahkan kalau kita pulang safar di malam hari jangan ke rumah, tinggal di mana? Masjid. Itu sunnahnya. Kenapa? Karena itu ditakutkan kita mengganggu orang-orang dalam rumah kita, istri dan anak-anak. Makanya sampai hadis Nabi SAW itu jelas, sampai biarkan mereka untuk sisiran dahulu. Jadi sunnah Nabi kita SAW, Nabi nggak pernah kapan beliau safar pulang malam hari beliau langsung pulang, nggak pernah, sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan itu bukan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Terus kemana? Ke masjid. Makanya itulah enaknya kapan rumah dekat dengan masjid. Itu dia. Terus kalau saatnya masjidnya ditutup, kalau nggak ditutup dimaling nanti apa? Kota infak. Gimana? Pom bensin. Selesai. Intinya jangan sampai kita itu sebenarnya untuk mengganggu. Cara yang paling ampuh sebelum kita pulang di malam hari kita sudah ngasih kabar terlebih dahulu. Insya Allah kira-kira nyampe jam sekian. Nah, itu insya Allah akan ada intibah. Kalau zaman dulu nggak bisa dipastikan, surat menyurat belum ada zaman dahulu seperti zaman kita sekarang. Maka mereka itu nggak mau mengganggu sampai Nabi SAW nggak membolehkan. Kalau kalian tuh datang dari safar pulang ke rumah di malam hari, Nabi SAW larang untuk langsung pulang. Tapi di masjid. Itu kata Nabi kita Muhammad SAW, dan sholat istilahnya, dan bahkan termasuk sunnah Nabi SAW. Kapan sampai di rumah kita, di kampung kita, datang ke masjid sholat 2 rakaat. Itu sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Pak, kalau memang nggak kedengar ya sudah. Berarti memang bukan rezeki kita tidur di rumah. Nah, masya Allah. Nah, fadal. Nah. Nah. Oh, jadi pas masuk masjid kondisinya imam itu sedang sholat. Isya. Nah. Iya, nah.
Nah, perhatikan sini Pak. Ini penting. Salat jamak itu disebutkan al-jam'u. Jamak itu artinya menggabungkan. Kalau seandainya kita salat maghrib dulu, kemudian kita jedah dengan zikir, itu digabungkan atau dipisah? Dipisah. Makanya kata para ulama, hatta zikir, usahakan jangan kita itu kalau mau jamak zikir dulu. Walaupun sebagian para ulama membolehkan. Kita semisal mau jamak nih, kalau cuma sebatas zikir masih dibolehkan. Tapi kalau sudah ngobrol, nggak boleh lagi jamak. Nggak boleh apa? Jamak. Karena jamak itu artinya menggabungkan. Itu perlu kita ketahui. Nah, jadi kalau kondisi kita semisal contoh, kita datang di waktu Isya, habis safar nih, kita belum sholat maghrib. Bagaimana kondisinya kalau kita masuk bersama imam, sedangkan imam sholat apa? Isya. Terus gimana kondisinya? Maka kita tetap sholat maghrib. Loh, emang bisa imam sholat Isya, makmum sholat maghrib? Jawabannya bisa. Loh, mana dalilnya? Hadisnya Mu'adz ibn Jabal. Mu'adz ibn Jabal. Ketika itu Mu'adz ibn Jabal selalu sholat 2 kali. Beda niat. Beda apa? Niat dengan makmumnya. Mu'adz sholat pertama dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis sholat bersama Rasul, Mu'adz pulang ke kampungnya jadi imam. Taib. Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat bersama Mu'adz. Hitungan Mu'adz sholatnya itu sholat wajib atau sholat sunnah? Wajib atau sunnah? Wajib. Contoh, misal sholat zuhur bersama Rasul, sholat wajib. Ketika Mu'adz udah selesai sholat wajib bersama Nabi kita Muhammad SAW, pulanglah Mu'adz ke kaumnya. Tapi sholat lagi sholat zuhur. Sholat yang kedua ini wajib atau sunnah? Sunnah. Makmumnya wajib atau sunnah? Wajib. Beda nggak niatnya? Beda. Yang satu untuk sholat wajib, yang satu untuk sholat apa? Sunnah. Dan Nabi SAW tidak mempermasalahkan itu sampai meninggal SAW. Beda niatnya, beda. Nah, kalau kita seandainya seperti itu, maka tetap kita sholat maghrib, karena Nabi SAW tidak pernah mendahulukan Isya sebelum apa? Maghrib. Nggak pernah mendahulukan asar sebelum apa? Zuhur. Itu nggak pernah. Anda ambil contoh kasus Nabi SAW sedang berjihad. Jadi berjihad ini berlangsung cukup berkecamuk. Nabi SAW sampai nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib, nggak sholat isya. 4 sholat. Karena berkecamuk, nggak bisa ditinggalkan kondisinya ketika itu awal-awal. Jadi Nabi SAW jamak semuanya itu di waktu isya. Apa kata para sahabat Nabi kita SAW? Fa'adzana Bilalun, maka Bilal adzan sekali, wa aqama likulli sholat. Dan Bilal iqamat setiap kali sholat. Jadi adzan sekali untuk zuhur, qomat untuk zuhur, qomat untuk asar, qomat untuk maghrib, qomat untuk apa? Isya. Nabi kerjakan di waktu isya. Ketika itu waktunya waktu isya, tapi pertama kali Nabi kerjakan isya dulu atau zuhur? Zuhur. Maka kata para ulama, jangan dahulukan sholat yang bukan pada waktunya. Jadi memang kalau kapan zuhur yang kita tinggalkan zuhur dulu, habis itu asar, habis itu maghrib, habis itu isya. Taib, kita masuk, imam sholat berapa rakaat? 4 isya. Kita berapa? 3. Terus gimana kondisinya? Nah, ketika kita di rakaat yang ketiga, imam kan bangkit untuk melaksanakan rakaat keberapa? Keempat. Kita jangan bangkit. Jangan apa? Bangkit, tetap duduk. Dan juga jangan tawarruk. Kenapa? Karena imam belum tasyahud. Duduk biasa seperti kita duduk di antara 2 sujud atau duduk istirahat. Duduk biasa seperti itu. Gak boleh tawarruk. Kalau kita tawarruk berarti kita dahuluin imam. Fala tasbikuhum, kata Nabi kita SAW. Jadi gimana? Tunggu sampai imam datang sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, pas terakhir mau tahiyat, tawarruk imam, baru kita ikut apa? Tawarruk. Habis itu salam. Gak boleh kita, oh imam ini naik lagi, kita langsung tahiyat, langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak boleh, kata Nabi. Nabi jelas, wala tansarifu qabla insirafil imam. Jangan kalian salam sebelum salamnya siapa? Imam. Gak boleh, kata Nabi kita SAW.
Jadi 3 rakaat tadi caranya seperti itu. Nah, habis kita laksanakan, baru tegak lagi laksanakan apa? Laksanakan sholat isya'nya. Jadi tetap maghrib dahulu, baru apa? Isya. Agak aneh Ustaz. Agak aneh karena nggak pernah diamalkan oleh banyak orang. Padahal itu ilmunya. Itu yang di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang orang-orang awam, kebanyakan kita nggak tahu ilmunya, masih jahil, ya wajar lah. Tapi kalau anak-anak sering safar sama santri, sering dakwah kemana-mana, dapat waktu isya, kami semisal maghrib itu udah biasa. Bahkan pernah anak lagi safar sama ikhwan ini, kami belum maghrib di waktu isya, anak pula ditunjuk jadi imam. Anak bilang jangan kami imam, tapi karena anak pakai jubah, anak pakai peci, mereka nunjuk anak. Ya khair, pas anak di depan anak sampaikan, anak maghrib 3 rakaat, antum tambah 1 rakaat lagi nanti. Anak sampaikan ke makmum, anak 3 rakaat, anak maghrib. Nanti kalian tambah, antum tambah apa? 1 rakaat. Karena antum sholat apa? Isya. Oh naam, ngerti mereka. Oh iya katanya. Sudah, seperti itu. Anak itu maksud anak itu fadl, ada salah satu dari mereka yang maju karena nanti takutnya mereka, loh kok 3 rakaat, subhanallah pula nanti katanya kan gitu. Jadi anak sampaikan dari awal. Mereka faham. Itu seperti itu. Nah, Allah alam besok. Jadi kalau nanti malu gimana, ya jangan malu lah, kalau kita ada ilmunya kita sampaikan saja hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi seperti itu. Wallah. Fadl yang lain silahkan. Nah, fadl. Nah. Nah. Ada yang di? Jahar. Taib. Ketika imam baca jahar Al-Fatihah, apakah imam baca juga, apakah makmum baca juga ataukah tidak? Ini khilaf para ulama. Tapi wallahu alam, makmum tetap membaca apa? Al-Fatihah. Kenapa? Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang. Nabi umum mengatakan, tidak sah salat seseorang. Berarti baik makmum ataupun imam, illa bi Fatihatil kitab, kecuali dengan membaca apa? Al-Fatihah. Taib. Tapi ada yang mengatakan, gimana kalau ulama mengatakan tidak wajib? Karena disebutkan dalam sebuah hadis, man kana lahu imam fa qiraatul imam lahu qiraah. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam adalah bacaan makmum. Hadis ini hadis yang dhaif. Hadisnya apa? Dhaif, walaupun sebagian para ulama mensahihkan, di antara Syekh Al-Albani rahimahullah. Tapi kalau antum bisa neliti hadis macam anak kan di pondok lama, kita kuliah juga agama, kita bisa teliti hadis. Ternyata hadis itu hadis yang ma'lul, hadisnya cacat. Dan penerapan hadis apakah ini sahih atau dhaif itu banyak disebutkan oleh para ulama. Tapi ternyata hadis yang disebutkan man kana lahu imam fa qiraatul imam lahu qiraah, siapa yang memiliki imam maka bacaan imam adalah bacaan apa? Makmum. Hadis itu dhaif, ma'lul. Walaupun Syekh Al-Albani rahimahullah belum mensahihkannya, tapi banyak sekali para ulama mendhaifkannya. Imam Abu Hanifah mensahihkan hadis tersebut, mazhab Hanafi. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah, abinya Syekh Nuh ibn Adam Najati, beliau madhab Hanafi seperti itu, dan mereka madhab Hanafi mensahihkan hadis tersebut. Jadi ini khilaf para ulama dan itu biasa. Kalau seandainya antum menganggap hadis itu sahih, ya sudah, berarti cukup bacaan imam. Tapi wallahu alam, Syekh Ibnu Utsaimin mendhaifkan, Syekh bin Bas mendhaifkan, dan ana lebih condong kepada ulama yang mengatakan bahwasanya hadis itu hadis yang dhaif. Berarti kita balik ke umuman hadis yang pertama. Apa hukuman hadis yang pertama? Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca apa? Al-Fatihah. Jadi seperti itu, dan itu yang ana pegang sampai saat ini. Wallahu a'lam bissawab. Jadi seperti itu. Nah, fadhal. Nah, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Taib. Kalau seandainya kita mendapati di rakaat ketiga imam sir,
imam sudah duluan ruku sedangkan Al-Fatihah kita belum selesai. Apakah kita itu ikut imam ruku ataukah selesaikan? Kata para ulama ikut imam apa? Ruku. Apa dalilnya? Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi. Maka jangan selisihi. Kata para ulama selisih itu dengan telat atau dengan mempercepat. Mendahului enggak boleh, terlalu telat juga apa? Enggak boleh. Jadi apa? Ikuti. Taib. Loh, terus gimana kalau seandainya Al-Fatihah kita belum selesai? Kan hukumnya rukun. Taib. Hadis itu ada yang mengkhususkan. Hadisnya Abu Bakrah. Hadis apa? Abu Bakrah. Kasusnya hadis Abu Bakrah, beliau masuk masjid dan mendapati Nabi kita SAW sedang ruku. Ketika beliau lihat Nabi SAW sedang ruku, beliau ini nggak mau ketinggalan satu rakaat imam. Maka beliau langsung ruku, Allahu Akbar, langsung ruku, langsung jalan dari pintu masjid, langsung jalan masuk shaf. Nabi SAW, mukjizat beliau SAW bisa melihat kondisi orang-orang di belakang beliau ketika sholat. Beliau bisa lihat, beliau bisa tahu. Maka ketika habis sholat, Nabi SAW panggil Abu Bakrah. Nabi panggil, lima sonat tahajud. Kenapa engkau lakukan ini? Ya, beliau mengatakan agar aku enggak ketinggalan rakaat imam. Apa kata Nabi SAW? Zadaqallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah engkau semangat tapi jangan diulangi. Taib. Nabi SAW tidak nyuruh Abu Bakrah qadha satu rakaat. Padahal Abu Bakrah baca Al-Fatihah atau tidak? Abu Bakrah tidak, langsung apa? Langsung ruku. Kalau seandainya nggak baca Al-Fatihah itu langsung nggak sah satu rakaat, harusnya Nabi perintahkan qadha lagi satu rakaat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan ulangi, engkau ruku langsung jalan. Itu nggak boleh. Cuman itu nggak boleh. Tapi kalau seandainya itu memang nggak sah, harusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan tambah lagi satu rakaat. Paham Pak sampai sini? Jadi kalau seandainya ternyata kita dapatin imam sudah duluan ruku, ikut aja ruku, nggak ada masalah sama sekali walaupun kita belum selesai bacaan Al-Fatihahnya. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena ada konteks hadis Nabi kita SAW dalam riwayat Abu Daud, man adraka ar-ruku'a faqad adraka ar-rak'ah wa man adraka ar-rak'ah faqad adraka as-shalah. Orang yang mendapati ruku maka dia mendapat satu rakaat. Jadi patokannya ruku, bukan imam Allahu Akbar ke ruku, bukan. Tapi apa? Selama imam masih ruku kita dapat satu apa? Rakaat. Wa man adraka ar-rak'ah faqad adraka as-shalah. Dan siapa yang mendapatkan satu rakaat maka dia telah mendapatkan satu salat. Maksudnya gimana? Jumat, Anda sering contoh, kasih contoh di Jumat. Orang kapan dapati imam di salat Jumat sudah rakaat kedua salam, mau salam nih di tahiyat, sebelum salam dia langsung masuk. Dia tambah berapa rakaat? Salat Jumat berapa rakaat? 2. Dia masuk salat Jumat, pas masuk imam lagi tahiyat. Imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kan? Kalau antum kondisi seperti itu, antum tambah berapa rakaat? Bukan 2, 4 harusnya. Karena sholat zuhur. Karena makmum nggak dapat sholat itu, karena nggak dapat satu rakaat. Ruku imam tuh nggak dapat. Orang nggak dapat ruku imam, nggak dapat sholat. Berarti dia bukan hitungan sholat apa? Jumat, tapi sholat apa? Zuhur. Nah itu dia. Jadi man adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat satu rakaat imam. Barang siapa yang dapat satu rakaat dapat satu sholat. Nah, kalau seandainya dia ini ternyata telat, maka dia itu nambahnya 4 rakaat. Jatuhnya sholat apa? Zuhur, bukan lagi sholat Jumat. Jadi seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, itu kondisinya ketika jadi kita balik ke tema, kalau seandainya ternyata Al-Fatihah kita belum selesai, imam sudah ruku, ikut apa? Ruku. Jadi seperti itu. Naam, Allah alam bisawab. Fadal yang lain silahkan. Nah, fadal. Nah. Kaum.
Masjid. Oh boleh kali lah, bagus bahkan. Dan itu kalau bisa dibiasain. Kenapa? Karena memang agar kita itu bisa ikut membimbing istri. Bimbingan istri itu bukan cuma sekedar urusan rumah tangga lah. Yang paling penting, yang paling utama itu urusan sholat. Makanya pertama kali Masya Allah Tabaraka Rahman, sunnahnya orang ketika awal nikah disunahkan ngapain? Sholat jamaah. Lambang kita itu membimbing istri. Makanya biasakan, apalagi istri ini karena memang lebih afdal sholat di rumah, kadang suka apa di telat-telatin. Balik kita habis sholat jamaah langsung deh, ayo imam lagi. Ayo jadi makmum apa? Kita sholat jamaah. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada masalah. Nah. Zuhur 4 rakaat. Iya, niat zuhur tapi hitungannya sunnah. Sebagaimana Muadz bin Jabal. Sunnah lah. Sahih. Nggak ada masalah. Jadi dan bahkan sunnah ini kalau bisa diperbanyak. Loh, kan udah selesai sunnahnya, tambahin lagi. Nabi kita Muhammad SAW dalam hadits qudsi beliau bersabda, Allah berfirman, hadits qudsi ini Allah berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan tidaklah seorang hamba memperbanyak sunnahnya, memperbanyak amal sunnahnya. Sampai kapan? Hatta uhibbahu, sampai saya cinta dengan dia. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Salat tambah, dan itu tidak ada masalah sama sekali dalam syariat Islam. Muadz bin Jabal juga seperti itu. Allah alam bisawab. Fadhal yang lain silahkan. Fadhal Pak. Nah. 4 rakaat. Nah. Keempat. Lantai Masya Allah. Ini penting juga nih Pak. Jadi kalau kita safar itu biasa dikosor. Kosor jadi 2 rakaat. Gimana kalau seandainya kita masuk ke masjid, imam sudah 2 rakaat atau 1 rakaat? Kita itu pas dengan salamnya imam, atau kita tuh kalau imam kita dapat rakaat imam 1 rakaat, apakah cukup 1 rakaat atau 3 rakaat? Kata para ulama kita nambah 3. Kenapa? Disebutkan dalam sebuah hadis ketika itu Ibnu Abbas ditanya, ya Ibnu Abbas, ini di kitab Al-Wajiz ada, Al-Wajiz, kunna nusafir, kami ini sedang safar, fa'adraknal imam, maka kami dapatin rakaat imam, dan kami dapatin beliau istilahnya mutammim itu menyempurnakan sholatnya, kami muqassir, kami qasar. Apakah kami mutammim ataukah kami muqassir? Apakah kami ini qasar ataukah harus nambah? Harus sempurnakan 4. Kata beliau, kalau seandainya kalian mengikuti imam berarti sempurnakan. Jadi kalau kita memang niat kita kan memang safar nih. Tapi kapan masuk sama imam jangan niat qasar. Karena kita tahu imamnya apa? Enggak qasar. Paham? Jadi kalau misalnya kita 1 rakaat dapetin rakaat imam, jadi jangan nambah cuman 1 rakaat. Ya udah kan 2 pas, nggak boleh. Tapi harus nambah berapa? 3. Setelahnya untuk asar baru boleh kita qasar. Itu dia seperti itu. Jadi kalau imamnya sempurna, ikuti imam sempurna juga. Ikuti apa? Imam sempurna juga. Itu yang perlu kita ketahui. Itu pernah ditanya juga, makanya kata Ibnu Abbas, kami dapati rakaat imam itu cuma 2 rakaat. Apakah kami salam dengan salamnya imam? Enggak boleh. Apa kata beliau? Tambahin 2 rakaat lagi. Jadi seperti itu. Dalam kitab Al-Wajiz itu ada dibahas. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal yang lain silahkan. Fadhal Pak.
Nambah 4. Nambah 4. Nah, nambah 4. Allah alam. Nah, fadhal. Nah. Taib. Kalau kita telusuri dalam kutubul madzhab fiqhiyah, kitab-kitab mazhab fikih, hatta mazhabnya Syafi'i sendiri, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau mengatakan an-niyatu mahalluhal qalb dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab semisal, atau dalam Rawdatul Talibin beliau mengatakan an-niyah mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Taib. Terus gimana sih cara prakteknya? Kata para ulama, niat itu artinya kemauan. Apa? Kemauan. Jadi ketika kita berangkat ke masjid untuk sholat zuhur, dengan berangkatnya kita sadar kita wudhu, itu sudah apa? Niat. Nah, itu kata para ulama. Dan itu cukup. Karena niat tempatnya di mana? Di hati. Nah, itu dia. Jadi prakteknya gimana? Apakah kita harus mengucap? Nggak usah. Ya, dan kita keinginan untuk ada niat ke sana, ya sudah niat, itu namanya. Jadi nggak perlu diucapkan dalam hati atau maksudnya gimana dan sebagainya. Prakteknya adalah kata para ulama keinginan. Kalau antum cek kamus bahasa Arab, nawa yanwi, niyatan, nawin, manwiyun, inwi la tanwi, sharaf itu ya. Ceklah nawa yanwi. Apa artinya? Keinginan. Apa keinginan? Jadi seseorang dan orang berangkat ke masjid pasti ada keinginan untuk sholat, apalagi sebelumnya wudhu, apalagi sebelumnya pakai baju jubahnya, pakai baju kokonya, pakai baju muslimnya, apalagi pakai pecinya, udah niat-niat itu. Memang mau nggak mau untuk apa? Sholat. Itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi cukup di hati dengan arti maksudnya keinginan. Jadi seperti itu. Hah? Nah. Nah, tadi hadisnya Muadz. Salat maghrib, tapi bukan maghrib yang wajib, sunnah. Makanya 3 rakaat. Nggak ada istilahnya salat sunnah 3 rakaat kecuali salat apa? Witir. Dan nggak ada kasusnya witir sebelum isya. Jadi seperti itu. Jadi tetap kita itu niat maghrib, tapi jatuhnya hukumnya apa? Bukan wajib. Gitu. Hukumnya apa? Sunnah. Jadi seperti itu. Na'am, Allah alam bisa. Fadhal. Nah. Nah, terus? Taib. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la salata ba'da subhi hatta tusyriqa syamsu wala salata ba'dal asri hatta taghruba syamsu. Enggak boleh kita itu salat habis subuh sampai matahari apa? Naik, terbit, dan enggak boleh salat pada asar sampai matahari apa? Terbenam. Ternyata kasus itu dibolehkan untuk Muadz bin Jabal. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muadz bin Jabal salat bersama Nabi kita salat subuh. Ternyata Muadz ibn Jabal sholat lagi apa habis subuh. Maksudnya yang dilarang adalah sholat sunnah mutlak. Itu pun sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang lain boleh. Contoh gini, antum habis sholat subuh nih, keluar masjid ngambil barang, mau masuk lagi ke masjid, sholat apa namanya? Tahiyatul masjid. Kasusnya antum masuk masjid habis apa? Habis sholat subuh. Antum langsung duduk, kita nggak sopan sama Allah, atau sholat dulu 2 rakaat? Sholat dulu 2 rakaat. Walaupun sunnah, tapi ternyata kalau sunnah, jadi sholat sunnah ini ada 2. Sholat sunnah mutlaqah sama sholat sunnah muqayyadah.
Salat sunnah mutlak ini mutlak, nggak ada sebab. Yang muqayyad ini terikat dengan sebab. Masuk ke masjid, tahiyatul masjid, ada sebabnya enggak? Ada. Boleh walaupun ba'da subuh. Itu kasusnya. Apalagi kasus Mu'adz bin Jabal tadi, atau kita mau ngimamin istri kita di dalam rumah, tambah boleh. Paham sampai sini? Karena ada sebabnya. Jadi seperti itu. Yang enggak boleh itu sholat sunnah mutlak. Ya anak pengen sholat aja. Nah, itu sholat sunnah mutlak namanya. Kan ada orang kan itu, ya anak pengen sholat aja. Sebelumnya enggak wudu. Kalau wudu kan ada sholat sunnah wudu, ada sholat tahiyatul masjid, atau sholat apa dan sebagainya. Dia enggak ada sebab, ya sudah. Pengen sholat aja, pengen dekat sama Allah lah. Udah selesai. Bukan sholat taubat juga. Nah, ini kata para ulama, itu hadis itu sholat sunnah mutlak yang dilarang. Tapi kalau muqayyad, habis subuh, habis asar tetap boleh. Makanya kalau ada jenazah, apa hukum sholat jenazah ba'dal asar? Boleh. Sholat jenazah habis apa? Asar. Boleh. Kenapa? Karena meninggalnya ketika itu siang. Kalau ditunda kelamaan, dipercepatlah itu, ternyata sholatnya bisa mau nggak mau habis asar. Nggak bisa ditunda lagi. Kalau ditunda lagi nanti ya bisa bau dan sebagainya. Dipercepatlah habis asar itu sholat. Boleh nggak? Boleh. Nah, sahih boleh. Sholat sunnah apa? Sholat apa? Sholat jenazah. Walaupun itu bahkan itu fardu kifayah, fardun kifai. Nah, itu kata para ulama. Nah, Allah bisawab. Jadi yang dilarang habis subuh sama habis asar itu sholat sunnah mutlak. Nah, Allah. Ada lagi? Sampai jam 9 gitu nih. Masya Allah. Nah, taib, ini yang dapat anda sampaikan, kurang lebihnya namun maaf. Insya Allah lain kesempatan Pak ya. Insya Allah bulan depan Insya Allah. Nah, kurang lebihnya namun maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.